Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Melenia. Di sini saya akan presentasikan mengenai sebuah cerita rakyat Cinderella dengan bawang merah dan bawang putih. Sinopsis cerita Cinderella. Zaman dahulu kala ada seorang gadis yang tinggal bersama ibu tiri dan kedua anaknya. Gadis itu bernama Cinderella. Wajahnya sangat cantik seperti putri raja, namun kehidupannya sangat menderita. Ia tinggal bersama kedua saudari tirinya berserta ibu tirinya yang jahat. Kedua anak ibu tiri tersebut sangatlah malas. Kerjanya hanya berhias dan bermalas-malasan sepanjang hari. Cinderella diberi tugas oleh ibu tirinya yang seharusnya bukan tugasnya untuk seorang gadis, seperti mencari kayu bakar, mencabut rumput, menabang pohon, dan sebagainya. Cinderella adalah anak yang selalu rajin bekerja. Setiap hari ia harus menyediakan makan bagi saudari tiri dan ibu tirinya. Cinderella hanya makan sisa makanan dari mereka. Walaupun demikian, ia tetap sabar dan berperilaku baik dan ramah. Suatu hari terdengarlah undangan dari kerajaan bahwa akan pesta dansa nanti malam di istana raja. Seluruh rakyat, khususnya para gadis, dipersilahkan datang ke sana untuk nantinya akan dipersunting oleh pangeran putra sang raja. Mendengar hal itu, anak-anak dari ibu tiri Cinderella merasa kaget dan langsung mempersiapkan dirinya untuk berhias untuk berpesta dansa nanti malam agar pangeran memilih mereka sebagai pemaisuri kerajaan. Cinderella yang mendengar kabar itu hanya bisa bersedih dan meratapi nasib karena ia tidak mungkin bisa datang ke istana apalagi berdansa dengan pangeran. Akhirnya malam pun tiba dan para gadis dari seluruh kerajaan termasuk anak dari ibu tiri Cinderella datang ke istana untuk mengikuti pesta dansa bersama putra mahkota raja tampan. Cinderella hanya bisa meratapi nasib, tidak dapat menemui sang raja. Hal itu disebabkan kedua saudarinya dan ibu tirinya mengunci Cinderella di dalam kamar. Suatu ketika datang seorang ibu peri kepada Cinderella. Ibu peri itu bertanya, "Cinderella, mengapa kamu bersedih? Tenanglah, aku adalah ibu peri yang akan menolong semua permasalahanmu. Ayolah, berceritalah kamu." Cinderella pun menjawab, "Saya bersedih karena saya tidak diizinkan oleh ibu tiri saya untuk mengikuti pesta dansa yang ada di istana saat ini." Ibu peri pun akhirnya merasa iba kepada Cinderella. Ia tekad untuk menolong Cinderella. Saat itu terlihatlah seekor tikus kecil yang berjalan mendekati menuju Cinderella. Ibu peri yang melihat kejadian itu memiliki ide untuk membantu Cinderella. Ibu peri berkata, "Cinderella, aku dapat menolongmu." Cinderella yang mendengar hal tersebut merasa terkejut bercampur dan rasa senang. "Benarkah itu, Ibu Peri?" kata Bu Peri. "Iya, aku dapat menolongmu. Aku akan merubah kamu menjadi seorang wanita yang cantik seperti seorang putri." Ibu Peri kemudian mulai mengayunkan alunan tongkat sihirnya sambil membacakan mantra, lalu mengayunkan tongkat sihir tersebut kepada sebuah labu tua yang berada di pojok ruang. Tidak lama setelah itu, labu tua tersebut berubah menjadi sebuah kereta kencana yang menawan. Setelah itu, Ibu Peri mulai mengayunkan kembali tongkat sihirnya dan diayunkanlah tongkat sihir tersebut kepada seekor tikus yang tadi sedang berjalan di sudut ruangan, dan tongkat sihir tersebut kepada seekor tikus yang tadi sedang berjalan di sudut ruangan dan kepada sebuah boneka jerami milik Cinderella. Setelah itu berubahlah seekor tikus tersebut dan boneka jerami menjadi seekor kuda penarik kereta dan kusir kuda tersebut. "Hanya butuh sedikit perubahan lagi," kata Bu Peri. Cinderella yang merasa bingung setelah mendengar bertanya kepada Bu Peri, "Apakah itu, Bu Peri?" Setelah Cinderella berhenti berbicara, Ibu Peri kembali mengayunkan tongkat sihirnya dan diayunkanlah tongkat itu kepada Cinderella. Cinderella yang sebelumnya berpakaian kumuh dan kotor berubah menjadi seorang putri yang cantik jelita, lengkap dengan gaun yang indah berserta sepatu yang terbuat dari kaca semakin menambah kecantikan Cinderella. "Terima kasih, Bu Peri sangat menyukai." Ibu Peri berasa hatinya setelah mendengar hal itu. Tiba saatnya bagi Cinderella untuk pergi ke pesta dansa. Saat
saat ia akan pergi ke pesta dansa, ibu peri menahan sebentar dengan menarik tangannya kepada Cinderella. Berkata, Cinderella, kamu harus sudah pulang ke rumahmu sebelum bel berbunyi tepat pada jam 12 malam. Bingung dengan pertanyaan dari ibu peri, Cinderella mengajukan pertanyaan kepada ibu peri dengan nada penasaran. Kenapa, Bu Peri? Bu Peri menjawab, sihir yang aku pinjamkan kepadamu saat ini hanya dapat bertahan sampai jam 12 malam. Setelah lewat jam 12 malam, sihir itu akan hilang dengan sendirinya. Oleh sebab itu kamu sudah harus ada di rumah sebelum jam 12 malam. Tidak lama setelah mendengar penjelasan dari Bu Peri, Cinderella langsung pergi menuju ke istana secepat mungkin. Ketika pesta sedang berlangsung, tiba-tiba ada kereta kencana yang anggun dan mewah tiba di depan istana. Sebuah mata memandangi kereta tersebut. Dari kereta tersebut turunlah seorang putri cantik. Putri itu adalah Cinderella. Pangeran merasa terpesona oleh penampilan dari Cinderella. Pangeran menghampiri salah satu penjaga istana yang menjaga untuk pintu masuk dan bertanya, penjaga, siapakah putri itu dan dari kerajaan mana ia berasal? Tanya pangeran kepada penjaga istana. Penjaga istana menjawab, mohon maaf pangeran, saya tidak tahu. Beberapa saat mereka selesai berbicara, putri cantik itu datang menuju penjaga istana menjawab, bolehkah aku ikutan dalam pesta ini? Tidak disangka, bukan penjaga yang menjawab, namun pangeran yang menjawab. Tentu saja. Setelah pangeran selesai menjawab, pangeran bertanya kepada putri, Putri, maukah kamu berdansa dengan saya? Dengan keadaan malu, Cinderella menyetujui permintaan pangeran dengan menggoyangkan kepala. Belum lama Cinderella dan pangeran berdansa. Tiba jam istana berdentang 12 kali. Tandanya menunjukkan waktu pukul 12 malam. Cinderella yang mendengar bunyi lonceng tersebut merasa kaget dan gelisah. Ia akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari istana. Oh maaf pangeran, aku harus segera pulang. Sekarang pangeran bingung dan kaget karena Cinderella harus segera meninggalkan pesta dansa tersebut. Namun ternyata sepatu kaca yang dipakai Cinderella tertinggal di lantai dansa. Dan pangeran segera memungut dan ingin memberi kepada putri cantik tadi. Namun pangeran kehilangan putri tersebut dan tidak mengembalikan sepatu kaca milik Cinderella. Keesokan harinya, pangeran mengadakan sayembara yang berisikan bahwa bila ada wanita yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini, bila ada maka dia akan dijadikan pemaisuri oleh pangeran. Pencarian oleh pangeran dimulai. Dia mencari pemilik sepatu kaca ini sampai ke seluruh negeri. Satu demi satu rumah didatangi oleh pangeran dan para pengawalnya dengan membawa sepatu kaca, namun tidak ada yang cocok. Sampai akhirnya tibalah rombongan kerajaan yang di rumah Cinderella dan kedua saudari tirinya langsung mengenakan sepatu kaca dan tidak berhasil. Kakak pertama Cinderella memiliki ukuran kaki yang terlalu kecil dibandingkan sepatu kaca tersebut. Sedangkan kakak kedua Cinderella memiliki ukuran kaki yang terlalu besar dibandingkan sepatu kaca tersebut. Akhirnya pangeran putus asa. Tiba-tiba lewatlah Cinderella di ruangan tamu menuju dapur sambil membawa kayu bakar yang ingin dipakai untuk memasak. Nona, siapakah Anda? Tanya pangeran kepada Cinderella. Aku. Cinderella tidak bisa menjawab karena kaget saat ia melihat ketampanan sang pangeran. Dia hanya seorang pembantu di sini, kata ibu tiri kepada pangeran yang hendaknya mendekati Cinderella. Pangeran memaksa Cinderella memakai sepatu kaca dan akhirnya cocok. Sepatu kaca tepat di kaki Cinderella dan akhirnya pangeran membawa Cinderella ke istana untuk dijadikan pemaisuri. Hikmah cerita anak kali ini adalah janganlah kita menjadi sombong dan angkuh hanya karena orang lain ada kekurangan. Berlakulah adil dan baik di dunia. Sinopsis cerita kedua, Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Putih adalah gadis yang tidak memiliki ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya beserta anaknya yang bernama Bawang Merah. Bawang Putih selalu diberikan pekerjaan yang berat dari ibu tirinya.
Sementara saudari tirinya tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Dia menghadapi hidupnya dengan tabah walaupun terkadang dia juga diperlakukan kurang adil oleh ibu tirinya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumahnya, namun Bawang Putih tetap sabar dan dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Setiap hari Bawang Putih diperintah mencuci pakaian yang jumlahnya cukup banyak. Karena kebaikan dan ketulusan hatinya, ada seekor ikan emas ajaib yang membantu begitu pakaian dicelupkan ke dalam air. Pakaian itu menjadi bersih dan dengan sendirinya. Melihat pekerjaan berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, ibu tirinya menjadi curiga. Suatu ketika Bawang Merah dipinta untuk mengamati Bawang Putih dari jarak jauh. Kini terbongkarlah rahasia yang dimiliki oleh Bawang Putih, bahwa ia memiliki ikan emas ajaib yang dapat berbicara dan membantu Bawang Putih dalam menyelesaikan pekerjaan. Bawang Merah setelah melihat kejadian itu, akhirnya ia memiliki sebuah ide. Bawang Merah menangkap ikan itu tanpa pemberitahuan kepada Bawang Putih, lalu ikan itu dibawa pulang, dimasak. Mereka memakannya hanya berduri dan kepala, dan disisakan oleh ibu dan anak yang jahat itu. Mereka memberikan sisa ikan kepada Bawang Bawang Putih agar dimakan olehnya. Bawang Putih tidak tega memakan sahabatnya sendiri, sebab ikan itu telah banyak menerima duri ikan itu. Air mata keluar dari kelopak matanya. Ia menghibur kepala dan durinya ikan itu di halaman depan rumahnya. Tak berapa lama tumbuh tanaman bunga emas yang indah dari kuburan ikan emas itu. Pada suatu hari, pangeran kerajaan yang melewati rumah Bawang Putih. Pangeran sangat tertarik dengan keindahan bunga emas tersebut. Pangeran turun dari kudanya. Ibu tiri dan Bawang Merah cepat-cepat datang ke depan rumahnya untuk menyambut pangeran. "Pangeran, apakah yang membawa pangeran datang ke rumah hamba ini?" jawab pangeran. "Saya ingin tahu siapa yang menanam pohon ini." Tiba-tiba Bawang Merah menjawab dengan cepat, "Hambalah yang menanam pohon ini, pangeran." Tapi pangeran menggelengkan kepala, sebab ia sudah tahu siapa sesungguhnya yang menanam bunga itu. Sebenarnya pangeran itu jelmaan ikan emas. Karena dahulunya ia dikutuk oleh dewa karena berbuat kesalahan. "Kalian berbohong. Kalian telah memakan ikan jelmaan diriku. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik seperti ikan. Mereka lari masuk ke dalam hutan karena malu. Pangeran menghampiri Bawang Putih. Bawang Putih, saya adalah ikan yang telah membantu mencuci pakaianmu. Sekarang maukah kamu tinggal di istanaku untuk kujadikan istriku?" "Oh pangeran, hamba bersedia." Demikianlah Bawang Putih yang baik hati akhirnya memperoleh kebahagiaan hidup bersama pangeran tampan. Dan di sini ada perbandingan antara cerita rakyat Cinderella dengan Bawang Merah dan Bawang Putih. Kedua cerita tersebut dapat kita lihat terdapat beberapa kesamaan unsur pengunjung cerita. Di antara terjadi kesamaan penokoh, adanya kesamaan beberapa tokoh, kesamaan dalam tema cerita, kesamaan amanat yang terkandung dalam cerita, kesamaan yang ada di dalam cerita rakyat bukan dikarenakan kesengajaan dalam pembuatan cerita tersebut, namun kesamaan yang terjadi di dalam kedua cerita tersebut disebabkan oleh adanya persamaan kebudayaan, nilai dan norma yang terkandung di dalam diri masyarakat pada zaman kedua cerita rakyat tersebut sedang berkembang. Unsur persamaan dalam kedua cerita tersebut dijelaskan dengan tersirat atau tanpa ada penjelasan lengkap dari penulis. Cara ini sering digunakan penulis untuk menyembunyikan unsur-unsur cerita yang ingin digunakan namun telah dipakai oleh penulis lain. Contohnya adalah unsur tokoh. Dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, tokoh utamanya itu Bawang Putih diceritakan oleh watak yang baik dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Hal itu tidak berbeda jauh dengan watak yang dimiliki Cinderella dalam cerita Cinderella.
Tidak hanya itu, kesamaan unsur cerita yang lainnya juga terdapat di dalam unsur amanat cerita. Cerita yang hampir sama mengakibatkan adanya kesamaan amanat cerita. Bila kita melihat kembali cerita rakyat di atas, terlihatlah adanya kesamaan garis besar cerita. Di dalam cerita bawang merah dan bawang putih, garis besar ceritanya adalah ibu dari bawang putih meninggal, lalu ayahnya bawang putihnya menikah dengan ibu dari bawang merah. Kemudian bawang putih tersiksa oleh ibu tirinya. Akhirnya bawang putih menikah dengan pangeran. Kesamaan alur cerita tersebut hampir sama dengan alur cerita Cinderella. Selain beberapa unsur persamaan cerita yang dimiliki oleh kedua cerita rakyat tersebut juga memiliki beberapa unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda antara lain adalah unsur konflik cerita, penyelesaian konflik, dan jumlah tokoh yang dimiliki oleh masing-masing cerita. Unsur konfliknya yang terdapat di dalam cerita bawang merah dan bawang putih terjadi di saat pertemuan pangeran dengan bawang putih. Adanya hambatan saat akan bertemu disebabkan oleh bawang merah dan bawang putih yang melarang dia untuk bertemu dengan pangeran. Cara yang digunakannya untuk menghalangi pertemuannya mereka yaitu cara menyuruh bawang putih untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya. Di dalam cerita Cinderella terjadi saat Cinderella dikunci di dalam rumahnya dengan maksud untuk menghalangi Cinderella pergi ke pesta dansa dan bertemu dengan pangeran. Penyelesaian konflik yang terdapat di dalam kedua cerita tersebut juga berbeda. Di dalam cerita bawang merah dan bawang putih, pertemuan bawang putih dengan bawang merah dapat terjadi dengan adanya peran pohon emas. Penyelesaian konflik di dalam cerita Cinderella diselesaikan dengan cara pangeran memakai sepatu kaca kepada Cinderella. Jumlah tokoh yang terdapat di dalam cerita bawang merah dan bawang putih terdiri 13 tokoh, semua termasuk tokoh utama dan tokoh figuran. Sedangkan dalam cerita Cinderella terdapat 9 tokoh cerita. Kesimpulan, setelah melihat beberapa perbedaan persamaan yang dimiliki oleh kedua cerita tersebut dapat disimbolkan oleh rakyat Cinderella dengan bawang merah dan bawang putih memang memiliki kesamaan unsur cerita. Meski terdapat perbedaan yang ada di dalam cerita, semua unsur perbedaan yang ada di dalam cerita tersebut disebabkan oleh pencampuran unsur yang ada di dalam cerita dengan kebudayaan, nilai, dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat tempat cerita rakyat tersebut berasal dan berkembang. Demikianlah hasil presentasi saya. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.